Pemirsa, sebuah tempat penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat menjadi sorotan usai dilaporkan terjadi penganiayaan terhadap anak asuhnya. Mengejutkannya, pelaku yang melakukan penganiayaan merupakan pemilik daycare yang juga dikenal sebagai influencer parenting dan pengusaha yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Meita Irianti. Dan pemirsa, informasi ini akan kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore yang sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV, televisi paling menghibur. Niat hati ingin meninggalkan buah hati agar dijaga malah menjadi si malakama. Sebuah tempat penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat menjadi sorotan. Usai dilaporkan terjadi penganiayaan terhadap anak asuhnya. Mengejutkannya, pelaku yang melakukan penganiayaan merupakan pemilik daycare yang juga dikenal sebagai influencer parenting dan pengusaha yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Meita Irianti. Penganiayaan tersebut terbukti setelah dari rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial. Penganiayaan terjadi pada tanggal 10 Juni lalu. Anak MK yang saat itu sedang bersama anak lainnya di salah satu ruangan daycare terlihat menangis. Tak berselang lama seseorang berinisial MI masuk ke ruangan. MK langsung memeluk kaki kiri MI sambil menangis histeris. Tanpa sebab pasti MI langsung melakukan tindakan kekerasan terhadap MK hingga bocah tak berdosa tersebut terjatuh. Selanjutnya, pengasuh MI meninggalkan MK bersama satu bocah lainnya di ruangan tersebut. Tak terima atas tindakan kekerasan yang dialami anaknya, orang tua korban pun melaporkan kejadian ke Polres Metro Depok dengan berbekal bukti rekaman CCTV bersama foto luka akibat kekerasan yang dialami anak korban. Sementara itu, ibu korban, RDU, sudah melaporkan kejadian ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam pelaporan itu, ibu korban telah menyertakan bukti seperti video dan foto kepada KPAI. Dalam keterangannya, usai sang anak mendapat kekerasan fisik, korban mengalami demam. Menunjukkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan. Setelah memiliki cukup bukti, Satreskrim Polres Metro Depok kemudian melakukan penangkapan terhadap MI, tersangka penganiayaan terhadap balita berusia 2 tahun di daycare miliknya di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara saat ditanyai oleh para awak media, pelaku Meita Irianti yang telah menganiaya balita usia 2 tahun tempat penitipan anak miliknya hanya diam 1000 bahasa dan tertunduk malu tanpa mengucapkan permintaan maaf rasa penyesalan atas perbuatan kejinya. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Ada permohonan maaf atau penyesalan, Pak? Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku kepada polisi jika wanita dewasa yang ada di video CCTV merupakan dirinya. Tersangka MI, jadi ditangkap di rumahnya dalam kondisi baik ya, sekarang sudah berada di Polres Metro Depok. Atas perbuatannya, tersangka Meita Irianti dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Selain di Depok, Jawa Barat, kasus dugaan penganiayaan terhadap anak kembali terjadi di sebuah daycare yang bernama Early Steps Daycare di Pekanbaru, Riau. Kasus dugaan penganiayaan diunggah oleh akun Instagram @p_losopi yang membagikan foto serta video korban, yakni anak yang dititipkan di daycare tersebut dengan kondisi memprihatinkan, yaitu kaki dan mulut diikat menggunakan lakban. Mirisnya, korban yang merupakan anak tidak berdosa tersebut tidak diberi makan serta minum agar tidak buang air besar. Karena diduga pelaku tidak mau repot mengurusnya. Atas kejadian tersebut, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Seto Mulyadi, telah mendatangi rumah korban untuk melihat kondisi terkini sang anak. Menurutnya, kasus ini mirip dengan kejadian di daycare Depok, di mana pelakunya merupakan pengasuh sekaligus pemilik tempat penitipan anak tersebut. Anak cukup trauma, masih kelihatan takut, sehingga tidak mau juga ke sekolah. Jadi kami pun juga selalu di satu sisi mendesak agar korban segera dilakukan pemeriksaan yang tegas, termasuk penangkapan. Atas kejadian tersebut, kini tempat penitipan anak Early Steps Daycare sudah ditutup. Tidak ada aktivitas yang terjadi, yang terlihat hanyalah ruangan kosong dengan beberapa pajangan dinding dan beberapa mainan yang biasanya digunakan untuk anak-anak. Aktivitas sudah tidak terlihat setelah polisi menetapkan pemilik Early Steps Daycare berinisial WF menjadi tersangka. Ia terbukti melakukan penganiayaan terhadap salah satu anak. Kemudian kami sudah melakukan penyitaan terhadap handphone tersebut. Kasus sudah kami naikkan ke penyidikan dan sudah kami letakkan tersangka. Saat ini 1 orang. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Tersangka pun diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan. Seorang pria di Kabupaten Tanggamus, Lampung tewas usai ditikam oleh temannya sendiri di kantor Pekon Gisting atas Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pertikaian ini disebabkan hanya karena permasalahan sengketa tanah, adapun lahan yang dipersengketakan antara pelaku dan korban diketahui berada di Desa Gisting Atas dengan luas lahan 1.200 meter persegi. Kedua belah pihak merasa memiliki lahan tersebut. Namun pada saat proses mediasi di kantor desa setempat, pelaku tak dapat menahan amarahnya sehingga pelaku menikam korban menggunakan pisau. Korban ditikam menggunakan pisau tepat di bagian perut. Dari peristiwa tersebut, korban bernama Edi Gunawan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayangnya akibat luka tusukan tersebut, nyawa korban tak dapat ditolong. Telah terjadi insiden penusukan terhadap seseorang yang berinisial E yang dilakukan oleh seseorang berinisial S ya, di Balai Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Kami dari Polsek Orang Padang telah mendatangi TKP, mengamankan TKP ya, tentunya olah TKP. Kemudian kami juga meminta keterangan saksi-saksi yang ada di TKP waktu kejadian, dan selanjutnya kami saat ini sudah mengamankan tersangka ya. Usai ditangkap, pelaku kemudian ditahan di Polsek Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 7 tahun pidana penjara.
Niat hati ingin mengajar anak didik berenang, namun berujung di rumah sakit karena insiden berebut kolam renang. Seorang guru olahraga di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menjadi korban tindak kekerasan oleh seorang pria di kolam renang. Guru tersebut ditendang di bagian alat vitalnya dan tercebur ke dalam kolam hingga tak sadarkan diri. Pelatih renang dan seorang guru olahraga terlibat cekcok di sebuah kolam renang di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dari cekcok tersebutlah keduanya kemudian saling dorong. Lalu pria yang merupakan pelatih renang ini menendang tepat di bagian alat vital korban. Akibat tendangan pelaku, korban seketika tak sadarkan diri lalu tercebur ke kolam. Sejumlah orang langsung membantu korban dan membawanya ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Ya, pas pukul 17.00 saya mulai latihan ke kolam yang panjang. Jadi saya arahkan anak-anak saya bersedia untuk di batu loncatan. Kemudian datang si pelaku dengan membawa 2 anaknya. Setelah itu anak saya yang sudah berdiri di batu loncatan itu diturunkannya, diawaskannya, anak dia yang menggantikan posisi itu. Tak lama setelah aksi kekerasan yang dialami oleh Asliani Siregar pada sebuah kolam renang viral di media sosial, polisi pun turun tangan dan langsung menyelidiki identitas pelaku. Tak butuh waktu lama, Jamaisi Mare, seorang pelatih renang pelaku penendang guru tersebut pun berhasil ditangkap anggota Satreskrim Polres Asahan di kediamannya tanpa perlawanan. Akhir terjadilah tindak penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh saudara JS kepada Ibu Asliani Siregar, di mana saudara JS ini melakukan tendangan 3 kali ke arah paha korban dan 1 kali ke arah kemuluan korban, sehingga korban pingsan dan sempat dibawa ke rumah sakit untuk perawatan pelaku. Pasal yang dikenakan? Pasal yang kami kenakan adalah pasal 351 ayat 1 KUH pidana. Sementara itu, setelah ditangkap, di hadapan petugas pelaku pun meminta permohonan maaf terhadap korban. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Ibu Asliani Siregar, dan ini bukan mau saya, ini adalah emosi sesaat. Saya minta maaf. Perempuan adalah mama saya, dan perempuan adalah istri saya, dan perempuan adalah saudara saya. Ini yang bisa saya bilang. Semoga ibu bapak yang melihat ini boleh memberikan doa bagi kami supaya kami boleh berdamai. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dikenakan pasal 351 ayat 1 KUH pidana tentang penganiayaan yang ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan penjara.